Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, pertama-tama kita mengucap syukur kehadiran Tuhan karena kita pada hari ini diberikan kesehatan. Ya, untuk melanjutkan materi kita, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang seni rupa. Ya, di seni rupa kita belajar tentang apa saja? Menggambar, model, dan menggambar ilustrasi. Ya. Baiklah, pada materi kita pagi ini kita akan lanjutkan ke materi cabang seni musik. Coba dilihat bukunya, diambil buku paketnya, kita buka bukunya bab 3. Ya. Judulnya Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah. Pada materi ini kita nanti akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi lagu daerah. Lalu teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dan ada nanti latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Diharapkan setelah siswa mempelajari materi bab 3 ini nanti kita akan bisa mengidentifikasi apa itu keunikan-keunikan lagu daerah. Membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, mengidentifikasi fungsi musik tari tradisional musik tradisi Indonesia, lalu membandingkan musik tradisi dan fungsi masa kini. Nanti ada yang disebut dengan praktek bernyanyi secara unisono maupun secara tunggal atau solo. Masih ingat apa yang dimaksud dengan unisono? Ayo, siapa yang bisa kasih pendapat? Unisono, kalau bernyanyi solo? Sendiri, bernyanyi secara seorang diri. Kalau bernyanyi unisono? Beramai-ramai dengan satu suara. Baiklah anak-anak, kita akan menghubungkan materi ini dengan anti korupsi. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah sering mendengarkan apa yang disebut dengan korupsi. Pernah dengar nggak? Enggak. Natalia, kamu pernah dengar kata korupsi nggak? Pernah. Si Stefania, kamu pernah dengar kata korupsi? Pernah. Sasha, pernah melakukannya? Ya, oke. Anak-anak, bahasa sederhananya, korupsi itu apa kira-kira menurut pendapat? Oh, oke. Sergio, pernah dengar kata korupsi? Menurut pendapat apa kira-kira korupsi itu kira-kira? Atau seperti apa sih korupsi itu? Tadi si Kevin ya, Kevin Sanjaya sudah mengatakan contoh, seandainya dedikasi orang untuk membeli sesuatu uang 3.000, ternyata harganya 2.000, selisihnya ada berapa? Dikantongin sama dia, nggak dibalikin lagi ya. Kira-kira seperti itu. Menurut pendapatmu apa? Apakah termasuk yang disebut si Kevin Sanjaya itu tadi termasuk korupsi nggak? Termasuk nggak yang disebutkannya tadi? Termasuk. Menurut pendapat apa korupsi? Menyalahgunakan hak yang diberikan. Kira-kira seperti itu ya. Itu juga ada. Menurut pendapatmu? Oke, baiklah. Korupsi itu sebenarnya secara umum bisa dikatakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau mengambil milik orang lain. Kira-kira bisa juga disebut dengan kata mencuri nggak? Boleh nggak?
Korupsi itu bisa nggak disamakan dengan mencuri? Bisa. Hanya saja caranya yang berbeda. Kalau korupsi ini cenderung dengan halus. Kalau mencuri kan kasar ya, langsung curi. Kalau korupsi ini agak lebih halus dia. Jadi mencuri yang halus. Ya, itu dia. Baiklah, apakah korupsi itu sebuah perilaku yang baik? Perilaku yang baikkah korupsi? Apakah mencuri itu baik? Tidak. Untuk itu, ya, kalian juga di sekolah, Bapak coba mau tanya, apa contoh yang dianggap bisa korupsi? Kalau di sekolah, hah? Iya terus dah. Mencuri pensil teman itu kan terang-terangan ya, sama oke nggak apa-apa. Maksudnya gimana korupsi nilai? Oh, oke, bagus. Ya, harusnya dia benar 2, tetapi ditambah-tambahin. Berarti dia tidak jujur ya, ada kaitannya ke tidak jujur. Nah, bagus. Kalau di sekolah yang termasuk korupsi tadi tidak jujur menambah-nambah nilai, apalagi? Oke, bagus. Hasil sama contohnya. Apa kira-kira? Iya, di sekolah. Contoh, kita ambil contoh yang di sekolah aja, yang termasuk korupsi. Oke, bagus. Anak-anak, di sekolah itu yang termasuk korupsi, yang tadi itu disebutkan temanmu. Tidak di dalam korupsi ini kenapa dikatakan dia mengambil hak yang bukan miliknya? Tidak jujur berarti kan? Ada ketidakjujuran di situ kan? Nah, yang tidak jujur ini itu termasuk ke dalam korupsi, termasuk mencontek. Itu korupsi. Gak jujur kan kalau nyontek kan? Itu termasuk mencontek. Naruh contekan di laci pas gurunya meleng, termasuk mencuri. Ya, itu termasuk. Jadi budaya-budaya contek mencontek, budaya-budaya keluar masuk kamar mandi dari kelas, kalau ujian nanya, lu nomor 3 berapa jawabannya apa? Kan suka kan ketemu ya kamar mandi ya. Nah, yang anehnya ditanya dengan paket yang berbeda. Jawabanmu apa? Lupa dia paketnya. Jawabanmu apa? B. Padahal dia paket A. Ya kan? B. Padahal paket A, jawabannya C. Salah. Jadi itu anak-anak. Jadi di dalam belajar juga kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa itu bagian dari korupsi. Untuk itu, dari sekarang mulailah kita berperilaku jujur, adil, jujur, adil, menyamaratakan semua. Kalian ini adalah sama seperti guru juga kan menyamakan kalian ini semuanya ini sama hak dan kewajibannya. Kalau yang satu tidak mengerjakan tugas pasti tetap ditagih. Dia juga tidak mengerjakan tetap ditagih. Ya bukan gara-gara dia tiap hari jemput gurunya langsung, dia sudah boleh ini nggak usah ngerjain tugas nggak apa-apa. Nanti itu jadi bagian dari korupsi yang dilakukan oleh guru. Makanya guru nggak bisa begitu. Dia harus tetap adil, jujur. Apalagi adil, jujur. Apalagi sopan.
Apalagi Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Bagus sekali. Bertanggung jawab dengan apa tugas yang diberikan. Ya kan? Jadi kalau disuruh kumpulkan tugas, minggu depan harus selesai. Minggu depan harus selesai Joli. Jangan ditunggu 2 bulan lagi. Udah keburu lewat materinya. Oke anak-anak, sampai situ paham tentang korupsi? Ya, sebagai penutup, lihat di layar menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mari sama-sama bacakan. Apa itu korupsi? 1, 2, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk iya. Jadi korupsi itu adalah penyelewengan, penyalahgunaan, bukan hanya uang negara, ya, uang orang lain, ya, yang mengambil keuntungan pribadi merugikan orang lain. Sampai situ paham tentang korupsi? Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas dengan singkat ini tentang korupsi bermanfaat bagi kalian. Ada pertanyaan? Ya. Korupsi. Tadi kan korupsi bisa kita lakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Pasti bisa. Masalah yang dikorupsi apa? Itu ya. Tidak selalu materi, waktu juga bisa kan? Iya kan? Ya, pernah saja melakukan korupsi, tapi apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Seberapa besar kerugiannya juga harus diperlihatkan. Artinya korupsi ini kan dalam banyak hal. Umpamanya Bapak datang terlambat, itu bisa saja dikatakan korupsi. Korupsi itu kan tidak disiplin, tidak jujur, juga termasuk korupsi. Jadi bisa saja Bapak yang melakukan korupsi, bisa saja. Ya. Jadi setiap orang hampir semuanya pernah melakukan korupsi. Korupsi itu tidak hanya sekedar uang, tidak, waktu juga. Ya, oke. Jadi tadi bisa saja, tapi sengaja atau tidak sengaja. Kamu pernah terlambat? Apakah itu termasuk korupsi? Hah? Termasuk. Ya kan? Tidak disiplin kan? Kan tadi itu kategorinya. Tidak jujur, tidak disiplin, tidak mengikuti peraturan. Oke, ada lagi? Paham? Paham, suaranya kecil sekali. Paham? Kalau begitu, terima kasih untuk kita semua untuk materi korupsi pagi ini. Bapak anggap kalian memahaminya. Dan untuk dipatuhi bahwa korupsi itu bukanlah sesuatu yang baik, tapi bisa merugikan orang lain, begitu juga dengan kita merugikan diri sendiri. Oke, terima kasih. Selamat pagi.